Alvaro Kianu Nugroho yang hilang tanpa jejak sejak Maret 2025 lalu akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Yang lebih ironi, pelaku penculikan dan pembunuhan Alvaro tak lain adalah ayah tirinya. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu dendam ke ibu korban. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada, motif dendam pribadi dengan jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini. Tugimin, kakek Alvaro tidak menyangka ayah tiri cucunya menjadi terduga pelaku yang menculik dan membunuh Alvaro. Selama ini ayah tiri Alvaro selalu bersikap baik, bahkan selama 8 bulan hilang, dia juga sempat ikut mencari Alvaro. Selama 8 bulan itu juga memang ayah tirinya itu juga sering suka datang ya, ntar seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan sampai 2 minggu itu sampai 3 kali datang. Dan pada waktu Alvaro hilang pun dia selalu ikut mencari, mengajak istrinya untuk mencari mutar kemanapun ada petunjuk-petunjuk, di mana ada petunjuk dia langsung jalan sama istrinya, dan bahkan tidak ada merasa dia itu sebetulnya sudah mempunyai rasa bersalah. Sementara itu tersangka AI, 49 tahun yang merupakan ayah tiri korban, kemudian ditemukan tewas di ruangan konseling Polres Jakarta Selatan. Padahal tersangka akan menjalani pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Kasus hilangnya Alvaro membuat Ketua Komnas Perlindungan Anak Jakarta, Cornelia Agatha, menegaskan pentingnya kepekaan masyarakat sekitar jika melihat ada tanda-tanda potensi kekerasan pada anak agar dapat melapor. Yang pertama adalah membangun awareness masyarakat ya, kepekaan kolektif ya, antara ya maksudnya masyarakat gitu, bahwa jika kita melihat ada tanda-tanda yang berpotensi ancaman yang terkait anak, itu tentunya kita harus peka dan tentunya kita bisa menghindari ya, sebetulnya sama-sama melindungi lah gitu. Terus juga mungkin ya sistem penguatan perlindungan anak itu memang harus ditingkatkan. Alvaro dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Maret 2025. Saat itu, Alvaro pergi ke masjid tak jauh dari rumahnya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selang 8 bulan, Alvaro akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana update penanganan kasus ini? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juga juru kamera Andika Ahadiat. Jona, selamat petang. Tadi polisi beri trauma healing ya kepada keluarga. Lalu kapan jenazah akan diserahkan untuk dimakamkan keluarga? Ima hidup untuk jenazah kapan akan dimakamkan, memang dari keluarga sendiri masih menunggu hasil resmi, khususnya dari Puslapor Mabes Polri, khususnya terkait dengan data forensik. Kalau kita lihat dari adanya penyerahan data atau dari pencocokan data yang sudah dilakukan kemarin malam, ini ada hitungan waktu kurang lebih selama 5 hari. Jadi di hari Jumat atau tanggal 28 November rencananya hasil akan disampaikan secara resmi terkait dengan apakah jenazah yang ditemukan ini identik atau tidak dengan Alvaro. Nanti ketika sudah ada pencocokan data dan identik, maka nanti akan diserahkan kepada keluarga dan keluarga sendiri akan dimakamkan. Tadi saya sendiri juga sudah menanyakan kepada keluarga akan dimakamkan di mana. Memang belum ada pembicaraan secara resmi, tapi yang pasti nanti akan dimakamkan mungkin tidak jauh dari mungkin tempat tinggal atau tidak jauh dari wilayah Tanah Kusir ini. Memang kalau kita lihat dari adanya pemeriksaan Puslapor sendiri, ini sudah mendapat atensi langsung dari Kapolri, dari Kapolda Metro Jaya, bahkan juga dari Kapolres Jakarta Selatan, di mana kasus ini menjadi atensi publik. Apalagi kalau kita lihat terkait dengan rentang waktunya sudah cukup lama, dari bulan 3 dan sekarang bulan 11, ini ada hitungan 8 bulan, dan juga dari jenazah sendiri ini juga
tulang belulang, jadi memang untuk pemeriksaan atau cek DNA ini memang tidak sebentar dikarenakan banyak hal atau banyak pencocokan yang harus diperhatikan secara detail. Memang kalau kita lihat dari hasil konvers kemarin dari dokter forensik sendiri mengatakan bahwa sudah ada 2 ciri dari tulang belulang ditemukan. Yang pertama adalah terkait adanya ras dan juga dari jenis kelamin sudah dicocokkan, namun untuk lebih detailnya lagi memang harus di cross check. Sedangkan dari ibu sendiri sudah diambil sampel dari air liur dan juga dari sampel lain, dan diharapkan adanya persilangan atau cross check ini nanti akan ditemukan ataukah nanti akan identik atau tidak bahwa jenazah tersebut merupakan jenazah Alvaro atau tidak. Nanti ketika sudah identik atau sudah sah, maka nanti dari keluarga akan secepat mungkin atau sesegera mungkin untuk bisa memakamkan agar keluarga sendiri juga bisa tenang, agar dan juga dari almarhum sendiri juga tidak ada beban. Begitulah penuturan dari keluarga besar korban yang tadi saya sempat berbicara atau berdiskusi terkait dengan kapan jenazah Alvaro ini akan dimakamkan. Maido. 8 bulan hilang, Alvaro ternyata tewas dibunuh ayah tiri. Bagaimana warga sekitar mengenal sosok pelaku, Jonah? Ya, Madam, ini cukup menarik sekali terkait dengan bagaimana sosok dari ayah tiri. Tadi saya sudah berbincang kepada tetangga dan juga kepada keluarga. Sosok ayah tiri dari Alvaro ini sebenarnya adalah sosok yang pendiam, tapi juga dikenal sebagai sosok yang hangat dan juga sayang kepada dari Alvaro sendiri. Sering dari tetangga ataupun keluarga mereka melihat Alvaro suka dibawa jalan-jalan, mungkin dari keliling kampung ataupun dibelikan seperti makanan kecil seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada terlihat mungkin tanda kutip seperti ada mungkin perbuatan atau tindak laku yang mungkin terlihat seperti kasar gitu pada Alvaro. Jadi sosok yang dirasakan oleh keluarga ataupun tetangga bahwa ayah tiri ini adalah sosok yang hangat dan sayang kepada Alvaro sendiri. Jadi memang kejadian ini cukup disayangkan dan itu saja menjadi pelajaran juga kepada para publik atau masyarakat luas. Maido. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juga juru kamera Andika Hadiat. Terima kasih, Jonah.